libur sekolah cuma main HP aja. Kakak, ajak adek petualangan dong. Iya nih dek, kakak juga bosen. Enaknya petualangan kemana ya dek? Aha, gimana kalau kita jelajah cagar budaya aja di Pekalongan? Hah? Pekalongan? Di mana tuh kak? Selamat datang di kota Pekalongan, kota yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Kota ini penuh dengan kekayaan budaya dan mendapat julukan sebagai kota batik. Batik Pekalongan memiliki berbagai macam corak dan warna khas secara turun-temurun. Selain batik, Pekalongan juga dihiasi berbagai macam cagar budaya. Wah, Pekalongan sepertinya asyik. Oh iya kak, ngomong-ngomong cagar budaya itu apa sih? Sebelum kakak jelasin, kita coba tanya ke orang-orang yuk. Apa sih cagar budaya itu? Kira-kira mereka tahu nggak ya? Kak tahu kak. Kalau nggak salah sih peninggalan gitu. Pokoknya kayak sejarah-sejarah lah intinya. Apa ya? Aku kurang tahu sih. Pokoknya kayak sejarah-sejarah gitu. Kurang tahu saya mbak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Kita sebagai generasi muda perlu mengenalkan cagar budaya di sekitar kita. Salah satu caranya adalah dengan mengajak keluarga untuk mengunjungi cagar budaya. Hal ini dapat memberikan edukasi mengenai sejarah yang terjadi di masa lampau. Gimana dek? Udah tahu kan sekarang? Iya kak, adek jadi tahu apa itu cagar budaya. Nah, itu travelnya udah sampai. Ayo berangkat. Tara, kita udah sampai di Pekalongan nih, Dek. Petualangan kita kali ini, kakak mau ajak adek ke Masjid Jami Aulia Pekalongan. Oh iya, masjid ini udah berdiri sekitar 400 tahun loh. Widih, 400 tahun? Super duper lama banget ya. Ngomong-ngomong, alamat Masjid Jami Aulia di mana sih kak? Masjid Jami Aulia terletak di Jalan Kiai Haji Warmidi, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Yuk dek, kita lihat-lihat keindahan masjid ini sambil kakak jelasin ya. Siap. Masjid Jami Aulia Pekalongan memiliki luas bangunan induk sebesar 30 x 30 meter persegi. Juga terdapat serambi berukuran 8 x 3 meter persegi. Ruang utama masjid ini berbentuk joglo yang berdiri ditopang oleh 4 tiang besar dengan sebutan sokol guru. Tiang tersebut memiliki tinggi 9 meter persegi. Di setiap tiang terdapat nama pendiri masjid, yakni Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Nyai Kudung. Keempat pendiri tersebut merupakan utusan dari Kerajaan Demak Bintoro. Tiang penyangga sebelah utara pemberian Kiai Maksum, sebelah timur pemberian Kiai Sulaiman, sebelah selatan pemberian Kiai Lukman, dan sebelah barat pemberian Nyai Kudung. Pada ruang utama masjid ini memiliki 7 buah pintu.
Sebelah utara terdapat 2 pintu, sebelah timur terdapat 3 pintu, sebelah selatan terdapat 2 pintu. Pada pintu kedua sebelah timur terdapat ukiran bertulis angka Arab 1143 Hijriah. Tulisan tersebut merupakan tanda sebagai tahun perbaikan kedua. Kemudian pada pemisah bagian dalam dan luar tempat sholat terdapat ukiran bertulis angka Arab 1335 Muharram. Tulisan tersebut merupakan tanda sebagai tahun perbaikan keempat. Selain pintu, ruang utama masjid ini memiliki 6 jendela. Sebelah utara 2 jendela, sebelah barat 2 jendela, sebelah selatan 2 jendela. Di sisi barat terdapat mihrab atau pengimaman. Konon, ada sebuah lubang yang dahulunya digunakan untuk melihat arah kiblat. Di samping mihrab, terdapat mimbar berornamen ukir-ukiran lengkap dengan trap tangga layaknya masjid-masjid tua. Mimbar merupakan tempat khotib menyampaikan khutbah. Di atas mimbar terdapat ukiran bertulis angka Arab 1208 Hijriah yang merupakan tahun pendirian mimbar dan sebagai penanda perbaikan ketiga. Ukiran mimbar menggabungkan 3 unsur kebudayaan, yakni budaya Jawa, Cina, dan Arab. Mimbar tersebut dibuat oleh Mbah Yosodipuro selaku tokoh pendiri desa Sapuro. Selanjutnya ada atap bersusun. Masjid Jami Aulia memiliki atap bersusun seperti Masjid Agung Demak. Atap bersusun dari Masjid Jami Aulia terdapat perbedaan dengan Masjid Agung Demak. Atap bersusun 3 Masjid Agung Demak mempunyai makna bahwa seseorang beriman perlu menapaki 3 tingkatan penting dalam keberagamannya: iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan Masjid Jami Aulia memiliki atap bersusun 2. Atap bersusun 2 Masjid Jami Aulia mempunyai makna Al-Quran. Atap pertama melambangkan Al-Quran sebagai landasan dasar agama Islam dan pandangan hidup umat Islam. Hadis. Atap kedua melambangkan hadis sebagai pandangan hidup umat Islam. Serami masjid bisa dicapai dengan menapaki sejumlah undakan. Di atas atap serami masjid terdapat sepasang menara pendek yang mengapit tulisan huruf Arab gundul. Tulisan tersebut bertuliskan Masjid Jami Aulia. Lalu ada pawestren. Pawestren merupakan tempat sholat untuk jemaah perempuan. Masjid ini memiliki pawestren di sebelah utara ruang utama. Masjid Jami Aulia memiliki 1 tempat wudhu untuk jemaah perempuan dan 1 tempat wudhu untuk jemaah laki-laki. Tempat wudhu jemaah perempuan berada di sebelah kanan ruang utama, sedangkan tempat wudhu jemaah laki-laki berada di sebelah kiri ruang utama. Di dalam tempat wudhu terdapat kolam wudhu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 kali 1 meter persegi. Kolam ini digunakan jemaah untuk berwudu sebelum masuk masjid. Menara masjid ini dibangun oleh Kiai Haji Dananir selaku takmir. Kemudian diresmikan pada tahun 2017 dengan ukuran 19 meter persegi. Di ujung kiri serambi terdapat 1 beduk cukup besar dengan badan berwarna hijau. Beduk ini dibuat pada 1035 Hijriah, sama seperti tahun berdirinya Masjid Jami Aulia yang dibangun oleh 4 utusan kerajaan Demak Bintoro. Beduk ini dibuat dengan tujuan sebagai tanda waktu sholat telah tiba dan akan ada azan berkumandang. Hal yang menjadi ciri khas dan menjadi pusat perhatian adalah adanya Al-Quran raksasa yang menempel pada dinding ujung sebelah kiri masjid. Al-Quran ini berukuran 2 kali 1 meter persegi, berisi juz 30 dan terdiri atas 17 surat, termasuk tambahan surat Al-Fatihah. Al-Quran ini pemberian dari Komisaris Polisi Muhammad Aswantari pada 1970-an. Al-Quran ini ditulis oleh Bapak Rahmat, seorang ahli kaligrafi. Sebetulnya, Al-Quran raksasa di masjid ini hanya tiruan. Al-Quran raksasa yang asli hilang setelah dipinjam untuk penyelenggaraan acara keagamaan. Karena lama tidak dikembalikan, maka dibuatlah Al-Quran tiruan untuk menjadi koleksi Masjid Jami Aulia. Al-Quran ini ditulis oleh seorang warga Pekalongan bernama Ali, kemudian ditempatkan di masjid pada tahun 2000-an. Masjid
Kompleks pemakaman Sapuro ini syarat dengan nilai sejarah penting bagi masyarakat Pekalongan. Bahkan diyakini, masjid ini menjadi salah satu titik awal perkembangan Islam di Pekalongan yang dibawa oleh 4 utusan dari Kerajaan Demak Bintoro. Pada awalnya, nama masjid ini bukanlah Masjid Jami Aulia, melainkan Masjid Galuh Rantai. Oleh karena di sekitar masjid terdapat makam-makam dari sejumlah ulama, pejabat, tokoh masyarakat, singkatnya makam para aulia. Maka pada 1980-an, masjid ini resmi berganti nama menjadi Masjid Jami Aulia. Dahulu, ada 4 utusan dari Kerajaan Demak Bintoro, yakni Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Nyai Kudung. Mereka berempat awalnya ingin membangun masjid di kawasan Alas Roban, tetapi saat hendak mendirikan, bahkan sudah membuat fondasi dan tempat wudhu, muncullah sebuah petunjuk melalui sholat istikharah, sehingga membuat mereka tahu bahwa area tersebut tidak akan ada penghuninya. Karena itu, mereka mengganti lokasi masjid ke daerah Sapuro. Hal ini dibuktikan pada tahun 1970 oleh tim panitia rehabilitasi Masjid Aulia. Para panitia mengecek lokasi yang diyakini sebagai rencana pembangunan masjid. Sesampainya di sana, mereka menemukan fondasi bangunan, sumur, dan mihrab. Masjid Jami Aulia dibangun sekitar 1035 Hijriah atau 1614 Masehi. Setiap 1 abad atau 100 tahun sekali, masjid ini mengalami perbaikan, tetapi tidak banyak mengubah bentuk bangunan aslinya. Perbaikan pertama dilakukan pada 1035 Hijriah atau 1614 Masehi. Perbaikan kedua dilakukan pada 1143 Hijriah atau 1722 Masehi. Perbaikan ketiga dilakukan pada 1208 Hijriah atau 1787 Masehi. Perbaikan keempat dilakukan pada 1335 Muharram. Perbaikan kelima dilakukan pada 2010 Masehi. Sebagai cagar budaya, Masjid Jami Aulia Pekalongan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pertama, sejarah. Masjid Jami Aulia Pekalongan memiliki arti khusus bagi sejarah, terutama pada masa kerajaan Islam. Pasalnya, 4 tiang dengan sebutan Soko Guru dibuat oleh 4 utusan Kerajaan Demak Bintoro. Kedua, ilmu pengetahuan. Masjid Jami Aulia memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama sebagai sumber pembelajaran sejarah, arkeologi, arsitektur, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam, khususnya di Kota Pekalongan. Ketiga, pendidikan. Bagi kepentingan pendidikan, Masjid Jami Aulia memiliki peranan dalam mendukung pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang terkait dengan Masjid Jami Aulia adalah nilai religius, nilai gotong royong, kerjasama, nilai kemandirian, serta nilai kreatif. Keempat, agama. Masjid Jami Aulia memiliki nilai sangat penting bagi agama Islam karena masjid merupakan tempat ibadah bagi agama Islam yang harus dijaga kelestariannya. Kelima, kebudayaan. Masjid Jami Aulia merupakan warisan budaya kebendaan yang dibangun pada masa kerajaan Islam. Keberadaan masjid ini menunjukkan puncak kebudayaan pada waktu itu. Masyarakatnya hidup tenang, makmur, dan religius. Selain memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, Masjid Jami Aulia juga memiliki nilai bagi sumber daya budaya. Pertama, keberadaan Masjid Jami Aulia memberikan informasi bahwa pada masa kerajaan Islam, di Pekalongan sudah ada warisan budaya yang mempunyai kontribusi sangat besar pada masa kini bagi sumber daya budaya. Kedua, Soko Guru pada ruang utama masjid ini sebagai warisan budaya dan peninggalan sejarah masa kerajaan Demak Bintoro di Kota Pekalongan. Ketiga, Masjid Jami Aulia memberikan petunjuk bahwa pada masa itu masyarakatnya sudah mengenal dan memiliki keahlian dalam membangun bangunan ibadah berupa masjid dengan gaya dan arsitektur yang tinggi pada masanya. Masjid ini juga mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam berinteraksi dan bermata pencaharian sebagai pedagang dan pendidik. Keempat, Masjid Jami Aulia memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal tersebut telah terbukti dengan adanya hasil penelitian yang kemudian menjadi rujukan untuk dipelajari atau sebagai bahan referensi. Masjid Jami Aulia Pekalongan selain menjadi tempat ibadah, ternyata masjid ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar loh. Di antaranya, dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Pasalnya, di sekitar masjid ini banyak pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangannya. Kemudian, lokasi dari masjid ini berada di Kompleks Pemakaman Sapuro. Pemakaman Sapuro ini dikenal sebagai makam para aulia. Dari hal itulah, Masjid Jami Aulia Pekalongan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber wisata religi. Ternyata, di kawasan Masjid Jami Aulia memiliki Taman Pendidikan Quran yang bernama Ribatul Muqtadiin dan Madrasah Diniyah Ribatul Muqtadiin. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk sumber pendidikan. Lalu terdapat Yayasan Aulia sebagai bentuk pemanfaatan dalam pengelolaan masjid dan berbagai kegiatan di masjid. Kemudian ada 4 soko guru sebagai bentuk pemanfaatan dalam sumber pendidikan untuk mengenal peninggalan terdahulu. Ngomong-ngomong, kita udah keliling melihat keindahan Masjid Jami Aulia nih, Dek. Ternyata, masjid ini selain untuk sholat, juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber ekonomi, pendidikan, wisata religi, dan lain-lain. Iya kak, adik sangat takjub melihat keindahan, sejarah, nilai-nilai, manfaat dari masjid ini. Dek, kakak punya pesan buat adik selaku generasi muda. Kalian sebagai generasi muda harus menjaga eksistensi cagar budaya yang ada di sekitar kalian dengan cara lindungi, peduli, lestarikan. Jangan malah dirusak ya. Berhubung waktu sudah mulai petang, petualangan kita kali ini sampai di sini dulu ya, Dek. Dadah dong ke teman-teman. Dadah teman-teman.